Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang laporan laba rugi dan informasi yang terkait. Materi ini akan kita bahas dalam 2 sesi, yaitu di pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Pembahasan berkaitan dengan bagaimana kita menyusun laporan laba rugi sebenarnya sudah kalian dapatkan di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi ya. Bagaimana step by step untuk menyusun laporan laba rugi. Jadi kali ini kita tidak membahas bagaimana step by step menyusun laporan laba rugi, tapi kita akan membahas apa itu laporan laba rugi, informasi apa saja yang disajikan di dalam laporan laba rugi, serta informasi apa saja yang berkaitan dengan laporan laba rugi itu sendiri. Ya, pembahasan kita di sini dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan, di mana yang pertama kita akan membahas tentang laporan laba rugi itu sendiri, apa kegunaannya dari laporan laba rugi, keterbatasan apa saja yang dimiliki oleh laporan laba rugi, serta kualitas dari laba yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Berikutnya di bagian kedua, kita akan membahas tentang format laporan laba rugi, ya, mulai dari unsur-unsur apa saja yang ada di dalam laporan laba rugi, lalu item apa saja yang minimal harus diungkapkan di dalam laporan laba rugi, komponen-komponennya apa saja, serta nanti akan diberikan gambaran mengenai laporan laba rugi yang menyajikan komponen secara lengkap, serta gambaran mengenai contoh laporan laba rugi yang disajikan secara ringkas. Berikutnya, di bagian ketiga, kita akan membahas tentang pelaporan apa saja yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Lalu terakhir, kita akan membahas masalah pelaporan lainnya tentang perubahan akuntansi. Jadi apabila ada perubahan berkaitan dengan prinsip ataupun estimasi di dalam akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan, apa dampaknya kepada laporan laba rugi, serta apabila ada kesalahan, bagaimana dampaknya. Lalu kita juga akan membahas tentang laporan laba ditahan, pendapatan komprehensif, serta perubahan, serta laporan perubahan ekuitas. Oke. Kita mulai dengan definisi dari laporan laba rugi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi itu merupakan salah satu atau bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan, di mana di dalam laporan keuangan tersebut itu dijabarkan unsur-unsur pendapatan dan unsur beban yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dari laporan laba rugi itu kita bisa melihat apakah dalam satu periode akuntansi tertentu perusahaan menghasilkan laba atau menghasilkan rugi bersih. Dari informasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi, kita sebagai pengguna laporan keuangan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Nah, informasi kinerja perusahaan tersebut digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Ya. Dari definisi tersebut, ada 3 kegunaan pokok atau kegunaan utama dari laporan laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi itu berguna untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Jadi,
melalui informasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi, kita sebagai pengguna laporan keuangan dapat menilai apakah kinerja perusahaan ini sudah tercapai sesuai target atau belum. Nah, evaluasi berkaitan dengan kinerja perusahaan ini biasanya digunakan oleh pengguna laporan keuangan seperti investor, pemegang saham, atau juga digunakan oleh kreditor, di mana investor dan kreditor tersebut menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Ya, apakah perusahaan mengalami keuntungan, apakah perusahaan mengalami kerugian di periode tersebut. Nah, melalui informasi di dalam laporan laba rugi juga, kita bisa membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan yang sejenis. Nah, berikutnya kegunaan yang kedua dari laporan laba rugi ini adalah memberikan dasar, ya, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa mendatang. Jadi informasi keuangan perusahaan di masa lalu itu dapat dijadikan dasar kita untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang. Walaupun prediksi tersebut bisa saja mengalami kesalahan, ya. Oke, nah berikutnya laporan laba rugi juga berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai resiko atau ketidakpastian dari pencapaian arus kas di masa mendatang. Jadi informasi mengenai kondisi berbagai komponen di dalam laporan laba rugi seperti pendapatan, beban, dan kerugian atau keuntungan itu memperlihatkan hubungan antara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap resiko gagalnya perusahaan dalam meraih suatu tingkat arus kas di masa mendatang. Nah, itulah kegunaan dari laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan. Nah, selain memiliki kegunaan, laporan laba rugi juga memiliki keterbatasan, di mana yang pertama, keterbatasan dari laporan laba rugi adalah hanya menyajikan informasi yang dapat diukur. Jadi apabila ada pos-pos yang pengukurannya tidak dapat dilakukan secara akurat, maka informasi tersebut tidak akan dimasukkan atau tidak akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Ya. Contoh pos-pos yang tidak pasti, yang tidak dilaporkan di dalam laba rugi itu contohnya adalah informasi berkaitan dengan laba atau rugi, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari investasi saham, ya. Nah, berikutnya keterbatasan dari laporan keuangan adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dapat mempengaruhi jumlah labanya. Jadi artinya laba yang disajikan di dalam laporan laba rugi tersebut sangat bergantung kepada metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Seperti yang kita ketahui, metode dalam penyusunan laporan keuangan di dalam akuntansi itu ada lebih dari satu metode yang bisa digunakan atau bisa dipilih oleh perusahaan untuk diaplikasikan di dalam penerapan akuntansinya. Sebagai contoh, di dalam laporan laba rugi, salah satunya dia akan menyajikan informasi berkaitan dengan beban. Salah satu informasi beban adalah berkaitan dengan beban penyusutan, di mana beban penyusutan tersebut berhubungan dengan aktiva perusahaan. Apabila metode penyusutan dari aktiva perusahaan tersebut menggunakan metode yang berbeda, maka akan menghasilkan laba yang berbeda pula. Sebagai contoh, misal perusahaan A
menggunakan metode penyusutan untuk laporan laba ruginya, untuk aset tetapnya menggunakan metode garis lurus. Tentu angka yang dihasilkan akan berbeda. Beban depresiasi yang dihasilkan akan berbeda apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun atau metode unit produksi atau metode penyusutan lainnya yang diperbolehkan di dalam akuntansi. Ya, jadi perbedaan metode yang digunakan perusahaan akan mengakibatkan perbedaan laba yang dihasilkan di dalam laporan laba rugi. Nah, itu keterbatasan dari laporan laba rugi. Nah, berikutnya yang ketiga, keterbatasan berikutnya adalah pengukuran laba di dalam laporan laba rugi itu melibatkan pertimbangan manajemen. Jadi untuk yang ketiga ini dia lebih ke pertimbangan subjektif dari kebijakan perusahaan. Contohnya seperti ini. Berkaitan dengan aset tetap, ya, berkaitan dengan aset tetap, salah satunya kita akan menyajikan tentang beban depresiasi di dalam laporan laba rugi. Sebagai contoh, ketika perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, misalnya, nah penyusutan laporan beban penyusutan, berapa nilai beban penyusutan yang dihasilkan untuk tiap periode sangat bergantung kepada masa manfaat yang diestimasi atau yang ditaksir oleh perusahaan. Misal, perusahaan membeli kendaraan. Semula perusahaan A mengestimasikan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan 5 tahun. Tapi perusahaan lain mempertimbangkan atau mengestimasikan bahwa peralatan yang sama itu bisa digunakan 4 tahun atau 3 tahun sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka akan berpengaruh kepada beban depresiasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Sehingga laba yang dihasilkan juga akan berbeda sesuai dengan estimasi yang digunakan oleh perusahaan, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di dalam laporan laba rugi, intinya laporan tersebut memberikan informasi kepada kita pengguna laporan keuangan apakah dalam satu periode akuntansi perusahaan mengalami laba atau mengalami kerugian. Nah, kualitas dari laba yang disajikan di dalam laporan laba rugi tersebut sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena nilai laba yang disajikan di dalam laporan keuangan itu dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Nah, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target laba tertentu. Jadi untuk mencapai target laba tertentu, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba. Apa tujuan yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam melakukan manajemen laba tersebut? Contohnya yang pertama adalah untuk memenuhi ekspektasi investor atau kreditor agar dinilai baik, di mana bagi perusahaan, investor dan kreditor ini merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang kedua, melalui manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan ini, tujuannya salah satunya adalah untuk menaikkan nilai kompensasi manajemen. Jadi apabila kinerja yang dilakukan oleh perusahaan itu baik, menghasilkan laba yang baik, maka tentunya kompensasi kepada manajemen berupa bonus dan lain sebagainya akan meningkat, ya. Nah, kualitas laba itu akan berkurang apabila hasil dari manajemen laba tersebut itu akan menjadi informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba di masa mendatang, ya.
Jadi manajemen laba itu diperbolehkan saja, namun apabila manajemen laba tersebut mengakibatkan informasi yang disajikan itu menjadi kurang berguna untuk memprediksi laba di masa mendatang, maka kualitas labanya dinyatakan akan berkurang. Oke, nah berikutnya format laporan laba rugi, ya. Jadi dalam menyusun laporan laba rugi, pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur apa saja yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini terdiri dari dua elemen utama. Jadi terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama adalah unsur pendapatan. Jadi di dalam laporan laba rugi itu berisi tentang elemen atau unsur pendapatan. Yang kedua adalah unsur beban. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah setiap kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, di mana kenaikan manfaat ekonomi tersebut akan menyebabkan kenaikan nilai aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas selama kenaikan manfaat tersebut tidak berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan beban itu adalah setiap penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan nilai aset neto atau penurunan nilai ekuitas dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemegang saham. Itulah yang disebut dengan beban. Lebih lanjut berkaitan dengan pendapatan dan biaya, kita akan bahas lebih detail. Pendapatan yang disajikan di dalam laporan laba rugi itu meliputi dua jenis, yaitu berkaitan dengan pendapatan atau revenue dan juga keuntungan atau gain. Yang dimaksud dengan pendapatan ini, revenue, adalah pendapatan atau penghasilan atau kenaikan manfaat ekonomi yang sumbernya berasal dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya apa? Penjualan, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Ya, jenis-jenis pendapatan tersebut masuk ke dalam kriteria pendapatan atau revenue, di mana perusahaan memperoleh pendapatan tersebut berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, yang masuk ke dalam kategori pendapatan adalah gain atau keuntungan. Gain ini adalah nilai yang diterima oleh perusahaan yang berasal atau bersumber dari transaksi insidental atau transaksi yang bukan berasal dari operasional utama perusahaan, tapi hanya terjadi sesekali saja. Contohnya adalah keuntungan akibat penjualan aset tetap, lalu keuntungan tak terduga atas penjualan sekuritas, ya. Karena aset tetap, ketika kita membeli barang tersebut dicatat sebagai aset tetap, tujuannya tentu bukan untuk diperjualbelikan. Ketika kita menjual aset tetap yang sudah tidak kita gunakan lagi, ketika ada laba dari penjualan tersebut, maka itu harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Laba tersebut masuk ke dalam kategori gain dari unsur pendapatan. Nah, berikutnya unsur yang kedua dari laporan laba rugi adalah beban. Beban di dalam laporan laba rugi juga sama, meliputi dua jenis, yaitu beban atau expense dan kerugian atau loss. Di mana beban ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tujuannya untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan. Contohnya apa? Membayar gaji karyawan dicatat sebagai beban gaji.
beban pokok penjualan, beban sewa, beban depresiasi, beban bunga, dan beban-beban lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Yang kedua adalah kerugian, di mana kerugian ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi operasional perusahaan. Contoh, apabila kita memiliki aset tetap, kita melakukan penjualan, ternyata dari penjualan tersebut kita mengalami kerugian, artinya jual di bawah nilai buku, maka kerugian tersebut harus dicatat di dalam akun kerugian atau rugi atas penjualan aset jangka panjang. Begitu juga kerugian yang berasal dari penjualan sekuritas. Nah, itu adalah contoh-contoh unsur beban yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang komponen apa saja yang ada di dalam laporan laba rugi tersebut. Nah, komponen-komponen di dalam laporan laba rugi pada saat pengungkapan laporan keuangan itu dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kinerja perusahaan untuk tahun tertentu, untuk periode tertentu. Ya. Apa saja komponen-komponen yang biasanya ada di dalam laporan laba rugi? Yang pertama, di dalam laporan laba rugi itu memuat komponen berkaitan dengan penjualan. Ya, di mana penjualan ini menyajikan informasi berkaitan dengan nilai penjualan yang diperoleh perusahaan, potongan penjualan yang diberikan oleh perusahaan, retur yang terjadi di dalam perusahaan, serta informasi lainnya yang berkaitan. Nah, tujuan dari penyajian informasi berkaitan dengan penjualan ini adalah untuk menunjukkan berapa nilai pendapatan penjualan bersih yang diterima oleh perusahaan untuk periode tersebut. Berikutnya, komponen yang kedua yang disajikan di dalam laporan laba rugi adalah harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan tersebut menunjukkan berapa harga pokok dari nilai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Komponen berikutnya yang ada di dalam laporan laba rugi adalah laba kotor, di mana laba kotor ini kita peroleh dengan cara mengurangi nilai pendapatan dengan harga pokok penjualan. Ya, berapa nilai pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka kita akan memperoleh berapa nilai laba kotor yang diperoleh perusahaan. Nah, komponen berikutnya yang ada di dalam laporan laba rugi adalah melaporkan tentang beban penjualan, di mana beban penjualan ini adalah beban-beban yang terjadi dari usaha perusahaan dalam melakukan penjualan. Jadi untuk memperoleh penjualan, beban apa saja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh penjualan itu masuk ke dalam kategori beban penjualan. Contohnya apa? Contohnya seperti misal gaji bagian marketing, biaya iklan, biaya promosi, itu merupakan bagian dari beban penjualan. Nah, berikutnya komponen yang kelima ada di sini biaya administrasi. Nah, di mana biaya administrasi adalah biaya-biaya yang terjadi yang berkaitan dengan administrasi umum perusahaan. Ya, oke. Nah, berikutnya ada komponen pendapatan dan beban lain-lain. Nah, pendapatan dan beban lain-lain ini merupakan pendapatan dan biaya yang terjadi
di perusahaan, namun tidak termasuk ke dalam kelompok biaya pokok penjualan maupun biaya administrasi umum. Nah, contoh dari biaya atau pendapatan lain-lain ini adalah pendapatan atau biaya yang sumbernya berasal dari transaksi insidental. Sebagai contoh, biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan yang masuk ke dalam laba atau rugi atas penjualan aset tetap misalnya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya komponen yang berikutnya yang terdapat di dalam laporan laba rugi adalah laba operasional. Nah, laba operasional ini adalah laba yang diperoleh perusahaan yang bersumber dari kegiatan operasional perusahaan, di mana di mana nilai laba operasional ini bisa kita peroleh dengan cara nilai pendapatan dikurangi dengan nilai pendapatan, laba kotor, nilai laba kotor dikurangi dengan biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, serta biaya dan pendapatan lainnya. Ya, oke. Nah, berikutnya setelah laba operasional, komponen berikutnya yang ada di dalam laporan laba rugi adalah berkaitan dengan biaya pendanaan. Biaya pendanaan ini adalah bagian yang dipisahkan dari informasi biaya yang mengidentifikasi biaya dari sumber pendanaan perusahaan. Jadi apabila perusahaan memiliki sumber pendanaan dari pihak ketiga, misalnya pinjaman, biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pendanaan tersebut maka akan dicatat sebagai komponen biaya pendanaan. Contoh dari biaya pendanaan ini adalah biaya bunga pinjaman, contohnya ya. Oke, nah berikutnya di dalam laporan laba rugi juga berisi komponen berkaitan dengan laba sebelum pajak. Di mana laba sebelum pajak ini merupakan pendapatan total perusahaan sebelum dikenai pajak. Oke, nah berikutnya ada komponen berisi tentang pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini adalah berapa nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk periode tersebut, ya. Setelah pajak penghasilan, kita juga bisa melihat atau menyajikan komponen yang disebut dengan laba bersih dari usaha yang berlanjut. Laba bersih dari usaha yang berlanjut ini adalah laba yang diperoleh perusahaan yang berasal dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Ya, diperoleh laba bersih dari usaha atau operasional yang akan dilanjutkan kegiatannya di periode mendatang. Sedangkan berikutnya di dalam laporan laba rugi lengkap juga menyajikan informasi penghentian usaha. Nah, informasi penghentian usaha ini bisa disajikan di dalam laporan laba rugi, bisa juga tidak disajikan di dalam laporan laba rugi. Ya, penghentian operasional atau penghentian usaha harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi apabila salah satu dari komponen dari sebuah entitas perusahaan itu diklasifikasikan atau di tujuan perusahaan akan melakukan penjualan dari entitas tersebut atau melepaskan atau menghentikan dari entitas operasional tersebut, ya. Nah, berikutnya diperoleh laba bersih. Komponen dari laporan laba rugi yang berikutnya adalah menyajikan informasi berkaitan dengan laba bersih, di mana laba bersih tersebut diperoleh dari laba bersih dari usaha yang berlanjut ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi dari
operasional yang dihentikan. Nah, berikutnya disajikan juga distribusi atau alokasi kepada pemegang saham, baik itu pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas. Ya, pembahasan mengenai distribusi kepada pemegang saham nanti akan kalian pelajari di mata kuliah berikutnya, yaitu akuntansi keuangan lanjutan. Ya, oke, nah berikutnya komponen berikutnya yang disajikan di dalam laporan laba rugi adalah informasi berkaitan dengan laba per lembar saham. Di mana laba per lembar saham ini adalah laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, perhitungan untuk laba per lembar saham biasanya bersifat langsung ya, dengan rumus laba bersih dikurangi dengan dividen untuk para pemegang saham referen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, angka yang disajikan pada laba per lembar saham atau earning per share ini menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan dari tiap lembar saham biasa. Nah, itulah komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan laba rugi ya. Oke. Nah, secara umum dalam laporan laba rugi, perusahaan akan menyajikan beberapa atau semua, jadi bisa sebagian atau bisa juga semua dari komponen-komponen laporan laba rugi tersebut ya. Komponen-komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini disajikan contoh dari format laporan laba rugi secara lengkap yang menyajikan seluruh komponen laporan laba rugi kecuali operasional yang dihentikan. Ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini penyajian laporan laba ruginya. Bokhong Company laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Kita akan bahas komponennya satu persatu. Yang pertama, komponen di dalam laporan laba rugi itu menyajikan informasi berkaitan dengan pendapatan atau penghasilan ya. Nah, pendapatan atau penghasilan penjualan ini terdiri dari penjualan dikurangi dengan diskon penjualan dan dikurangi dengan retur dan tunjangan penjualan ya. Nah, di sini di Bokhong Company perusahaan memiliki nilai penjualan sebesar $3.053.081. Ada diskon yang diberikan sebesar 24.241 dan retur kepada pelanggan yaitu 56.427. Sehingga total diskon dan retur penjualan yang dijadikan sebagai pengurang adalah 80.668. Sehingga kita peroleh pendapatan bersihnya, unsur yang pertama, pendapatan bersih ini adalah sebesar 2.972.413. Ya. Jadi komponen pendapatan terdiri dari ini. Penjualan, diskon penjualan, retur dan potongan penjualan. Oke. Nah, berikutnya komponen yang berikutnya yang disajikan di dalam laporan laba rugi adalah harga pokok penjualan. Ya, di mana harga pokok penjualan ini merupakan harga pokok dari nilai penjualan yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, di sini harga pokok penjualannya diperoleh nilainya 1.982.541. Dari informasi pendapatan dan harga pokok penjualan yang sudah disajikan di atas, kita bisa mengetahui informasi komponen yang berikutnya, yaitu laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari pendapatan bersih
dikurangi dengan gross profit. Maaf, dikurangi dengan harga pokok penjualan. Berapa nilai penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, dapatlah di sini gross profit atau laba kotor. Jadi laba kotor ini adalah laba yang kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan biaya dari penjualan itu sendiri. Nah, berikutnya, komponen berikutnya di dalam laporan laba rugi ada biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini contohnya adalah biaya gaji dan komisi untuk bagian penjualan. Sales office salaries, ya, gaji bagian kantor untuk penjualan. Biaya perjalanan dan entertain, travel and entertain, biaya advertising, iklan, biaya pengiriman, delivery expense, biaya shipping supplies and expense, biaya perlengkapan pengiriman, postage and stationery, jadi biaya pos dan perlengkapan, biaya telepon dan internet expense, biaya depresiasi atas peralatan penjualan. Nah, ini adalah contoh-contoh akun yang masuk ke dalam komponen biaya penjualan. Berikutnya, di dalam laporan laba rugi disajikan komponen berikutnya adalah komponen biaya administrasi, di mana biaya administrasi ini adalah biaya yang berkaitan dengan administrasi umum perusahaan. Sebagai contoh di sini gaji karyawan, lalu gaji bagian karyawan, berikutnya adalah legal and professional service, jadi ada biaya jasa berkaitan dengan legal dan profesional. Biaya utilitas, biaya asuransi, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya stationery dan postage, dan biaya kantor atau biaya administrasi lainnya. Ya, nah, biaya penjualan ditambah dengan biaya administrasi, kita peroleh nilainya adalah 803.799. Berikutnya, komponen berikutnya disajikan di dalam laporan laba rugi Bohong Company adalah komponen tentang pendapatan dan biaya lain-lain. Di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa pendapatan dan biaya lain-lain adalah pendapatan dan biaya yang sumbernya berasal dari transaksi insidental perusahaan. Nah, ini contohnya adalah dividen revenue atau pendapatan dividen, pendapatan sewa, dan laba atas penjualan aset tetap. Ya, dari total biaya umum dan administrasi, biaya penjualan, dan pendapatan dan biaya lain-lain, totalnya kita kurangi gross profit dengan total biaya tersebut, maka kita akan memperoleh nilai laba operasi atau income from operation. Ya, di sini kita peroleh nilainya adalah 357.483. Nah, berikutnya disajikan di dalam laporan laba rugi, komponen berikutnya adalah komponen biaya pendanaan. Di mana dalam Bohong Company, biaya pendanaan yang terjadi adalah biaya bunga atas obligasi dan wesel. Ya. Sehingga laba operasi dikurangi biaya pendanaan, kita akan memperoleh pendapatan atau laba sebelum pajak penghasilan. Lalu setelah kita memperoleh berapa pajak penghasilan yang dibebankan kepada perusahaan untuk periode tersebut, berapa kita akan memperoleh nilai laba bersih dari perusahaan, di mana laba bersih tersebut diambil dari nilai laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan.
Lalu di sini disajikan juga distribusi atau alokasi kepada pemegang saham. Baik itu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas atau non-controlling interest, pemegang saham non-pengendali. Nah, terakhir, di dalam laporan laba rugi juga disajikan komponen berkaitan dengan laba per lembar saham. Ya. Nah, ini adalah contoh penyajian laporan laba rugi yang menyajikan seluruh komponen yang ada di dalam laporan laba rugi kecuali informasi berkaitan dengan penghentian operasional atau penghentian usaha. Oke, nah berikutnya di sini disajikan, jadi selain menyajikan informasi laporan laba rugi secara lengkap dan rinci seperti tadi, perusahaan juga bisa menyajikan laporan laba rugi secara ringkas seperti ini, hanya menyajikan total biaya saja, ya. Berapa net sales-nya, penjualan bersih dikurangi harga pokok, dapat laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi dengan biaya penjualan, biaya administrasi, dan pendapatan dan biaya lainnya diperoleh pendapatan operasi atau laba operasi. Laba operasi dikurangi dengan biaya pendanaan berupa beban bunga diperoleh laba sebelum pajak. Dikurangi dengan pajak penghasilan diperoleh laba bersih untuk periode ini, ya. Nah, apabila perusahaan menyajikan laporan laba rugi hanya untuk totalnya saja untuk masing-masing komponen, maka perusahaan harus menyiapkan catatan tambahan mengenai rincian dari total komponen laporan keuangan yang disajikan di dalam laporan laba rugi. Nah, catatan tambahan tersebut disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, kita lihat perusahaan menyajikan beban penjualan totalnya $453.028. Nah, maka kita harus membuat catatan atas total dari selling expense itu, rinciannya apa saja. Nah, di sini contohnya dia membuat catatan huruf D. Selling expense sebesar sekian itu terdiri dari biaya apa saja, dibuat di dalam catatan atas laporan keuangan. Begitu juga untuk administrative expense dan other income dan expense serta komponen lainnya yang memiliki rincian. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas bagian kedua berkaitan dengan format laporan laba rugi. Nah, sekarang kita akan membahas di bagian ketiga, yaitu pelaporan di dalam laporan laba rugi. Jadi, melalui laporan laba rugi ini, kita melaporkan apa saja. Jadi, unsur-unsur apa saja yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Yang pertama, di dalam laporan laba rugi, kita melaporkan tentang laba kotor. Laba kotor ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dihitung dari nilai penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ya, laba kotor ini berguna untuk pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi penghasilan di masa mendatang. Jadi untuk setiap produk yang kita jual, apakah memiliki keuntungan ataukah memiliki kerugian untuk setiap produk yang kita jual tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk pendapatan yang tidak biasa atau pendapatan di luar operasional perusahaan, itu akan diungkapkan di dalam pendapatan dan beban lainnya, bukan masuk ke dalam komponen laba kotor. Nah, berikutnya, laba kotor ini juga akan memudahkan analis laporan keuangan untuk memahami dan menilai
tren pendapatan dari operasional atau usaha yang dilanjutkan. Jadi tren laba kotor untuk setiap produk yang dijual ini apakah mengalami peningkatan, apakah mengalami penurunan, ataukah stabil saja untuk setiap periodenya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di dalam laporan laba rugi juga melaporkan informasi tentang laba operasi, di mana laba operasi ini diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan biaya penjualan, biaya administrasi umum, serta pendapatan dan beban lainnya. Nah, laba operasi ini menekankan pada item-item yang mempengaruhi aktivitas operasional sehari-hari. Ya, jadi laba operasi ini dia akan meng-highlight item-item yang terjadi di dalam operasional perusahaan. Laba operasi juga itu berguna untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Laporan berikutnya di dalam laporan laba rugi adalah laporan berkaitan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Di mana seperti yang kita ketahui ketika kita menyusun laporan laba rugi, kita harus mengklasifikasikan biaya-biaya menjadi jenis biaya penjualan atau biaya administrasi umum. Dalam hal ini, pajak tidak masuk ke dalam kategori biaya penjualan maupun biaya administrasi umum, sehingga penting bagi kita untuk menyajikan berapa nilai laba sebelum pajak penghasilan, agar nantinya kita bisa memperoleh berapa laba yang diperoleh setelah pajak atau laba bersihnya. Nah, laba bersih ini kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk biaya penjualan, biaya administrasi umum, dan juga biaya pajak. Ya. Pajak penghasilan ditentukan setelah perusahaan mengetahui besarnya pendapatan bersih dari hasil menjumlahkan seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya. Ya. Oke, nah berikutnya pelaporan berikutnya di dalam laporan laba rugi adalah pelaporan berkaitan dengan alokasi untuk kepentingan non pengendali. Ya. Jadi apabila sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham yang berbeda, maka perusahaan tersebut akan menjadi induk perusahaan dan dapat menentukan pembagian laba bersih perusahaan yang diakuisisi. Nah, kepentingan untuk kepentingan non pengendali juga harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi, di mana pembahasan mengenai alokasi kepentingan non pengendali nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, ya. Oke, nah berikutnya pelaporan yang berikutnya yang ada di dalam laporan laba rugi adalah pelaporan tentang laba per lembar saham, di mana laba per lembar saham ini merupakan pendapatan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham. Nah, laba per lembar saham itu bisa kita peroleh dengan cara menghitung menggunakan rumus berikut ya. Laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, laba per lembar saham ini digunakan atau berfungsi untuk apa sih? Yang pertama, laba per lembar saham itu berfungsi untuk dijadikan sebagai indikator bisnis yang signifikan. Jadi melalui laba per lembar saham kita bisa
menjadikan apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak. Dari informasi laba per lembar saham, kita bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari setiap saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, untuk untuk informasi laba per lembar saham ini harus disajikan atau diungkapkan di bagian muka laporan laba rugi, ya. Oke, nah di sini kita lihat contohnya adalah Pokito Industries. Kita lihat di sini laporan laba ruginya ada laba dari operasi yang berkelanjutan, nilainya adalah 276.000. Ditambah dengan pendapatan dari divisi operasi yang didiscontinue atau yang tidak akan dilanjutkan. Ya. Diperoleh nilainya pendapatannya 54.000 dikurangi dengan pelepasan visa divisi pisah yaitu nilainya adalah 90.000 sehingga diperoleh kerugian dari operasional yang dihentikan nilainya adalah 36.000 sehingga kita bisa peroleh laba bersihnya adalah 240.000. Dari laba bersih 240.000 ini kita bisa menghitung berapa nilai laba per lembar sahamnya. Nah, laba per lembar sahamnya di sini adalah sebesar 2,76 ya. 2,76 untuk laba dari operasional yang berlanjut, sedangkan untuk operasional yang dihentikan ya itu sebesar 0,54. Dari net income laba per lembar sahamnya adalah 2,4 ya. Jadi untuk setiap lembar saham yang beredar maka memberikan keuntungan sebesar $2,4. Oke. Nah, berikutnya di dalam laporan laba rugi juga melaporkan informasi berkaitan dengan penghentian operasional atau penghentian usaha. Jadi apabila suatu komponen entitas yang telah dijual atau diklasifikasikan sebagai siap untuk dijual, itu harus disajikan di dalam laporan laba rugi sebagai operasional yang dihentikan atau usaha yang dihentikan. Mempresentasikan lini bisnis utama atau wilayah geografis dari suatu operasi merupakan bagian dari satu rencana terkoordinasi untuk membuang garis utama bisnis atau wilayah geografis dari suatu operasi. Apakah pengakuisisian anak perusahaan secara eksklusif dimaksudkan untuk dijual kembali? Ya. Nah, apabila perusahaan melaporkan operasional yang dihentikan, maka perusahaan wajib melaporkan jumlah per lembar saham baik di bagian muka laporan laba rugi atau di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, pelaporan berkaitan dengan penghentian operasi ini disajikan apabila ada entitas bisnis atau entitas usaha itu yang direncanakan oleh perusahaan akan dijual atau diklasifikasikan siap dijual atau dihentikan operasionalnya. Pelaporan berikutnya di dalam laporan laba rugi yaitu berkaitan dengan alokasi pajak intra-periode, di mana berdasarkan penjelasan tentang format laporan laba rugi yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya, bahwa pajak penghasilan itu disajikan di dalam laporan laba rugi setelah pendapatan atau laba sebelum pajak, lalu sebelum
pendapatan dari operasional yang berlanjutan, ya, atau laba bersih dari operasi, ya. Nah, alokasi pajak intraperiod ini memiliki konsep bahwa biarkan pajak mengikuti jumlah pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itulah jenis-jenis pelaporan yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan masalah pelaporan lainnya yang berkaitan dengan perubahan akuntansi dan kesalahan. Bagaimana perlakuannya? Yang pertama, apabila perubahan itu terjadi berkaitan dengan perubahan prinsip akuntansi, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap laba yang sudah disajikan di dalam laporan keuangan. Penyesuaian tersebut dilakukan secara retrospektif atau berlaku surut. Jadi artinya laba untuk periode sebelumnya juga harus dinyatakan kembali, ya. Nah, akibat dari penyesuaian yang berlaku surut tersebut, maka akan memberikan efek kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan. Nah, kenapa perlu dilakukan penyesuaian yang berlaku surut ini? Tujuannya adalah untuk menjaga agar laporan keuangan tersebut tetap dapat diperbandingkan, ya, yaitu pendekatan untuk menjaga komparabilitas. Jadi, bagaimana kita bisa membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode sebelumnya masih menggunakan metode atau prinsip akuntansi yang sama. Nah, yang termasuk di dalam perubahan prinsip akuntansi di sini, contohnya adalah perubahan berkaitan dengan metode penilaian persediaan. Misal dari FIFO menjadi average atau dari average menjadi FIFO atau ke metode persediaan lainnya. Yang kedua, contohnya adalah perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dari metode penyelesaian kontrak untuk pendapatan menjadi penyelesaian kontrak. Oke. Nah, contoh dari perubahan yang berkaitan dengan prinsip akuntansi di sini kita ilustrasikan di dalam ilustrasi kasus yang disajikan. Gaubert Company mulai beroperasi pada tahun 2020. Nah, pada Maret 2022, perusahaan memutuskan untuk mengubah metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi rata-rata tertimbang atau wage average, ya. Penghasilan Gaubert sebelum pajak menggunakan metode rata-rata tertimbang yang baru pada tahun 2022 adalah 30.000. Nah, karena perubahan ini berkaitan dengan perubahan prinsip akuntansi, maka kita harus melakukan perhitungan ulang. Berapa nilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, sekarang kita lihat di sini pada tahun 2020 ya, dengan menggunakan metode FIFO, perusahaan memperoleh laba sebelum pajaknya adalah 40.000. Nah, ketika menggunakan metode wage average method, dia memperoleh laba sebelum pajaknya adalah 35.000. Sehingga ada penilaian atau kelebihan nilai laba sebelum pajak yang dinyatakan di dalam laporan laba rugi tahun 2020 sebesar 5.000. Berikutnya pada tahun 2021 ya, pada tahun 2021 dengan menggunakan metode FIFO, laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan itu sebesar 30.000. Sedangkan menggunakan metode rata-rata tertimbang diperoleh laba sebelum pajaknya adalah 27.000, sehingga ada dinilai lebih tinggi dari perubahan
estimasi prinsip tersebut sebesar 3.000. Nah, untuk periode yang telah berlalu ada total kelebihan laba yang disajikan itu sebesar 8.000 ya. Nah, untuk periode 2020, 2021 dan 2022 maka laporan laba ruginya tersebut harus dilakukan penyesuaian ya. Nah, berikutnya perubahan yang kedua adalah perubahan yang berkaitan dengan estimasi akuntansi ya. Apabila perubahan tersebut berkaitan dengan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut hanya akan diperhitungkan pada periode terjadinya perubahan dan periode setelah terjadinya perubahan. Jadi, nilainya tidak berlaku retrospektif ya. Nah, dia hanya akan ditangani secara prospektif ya. Jadi penyesuaian berkaitan dengan perubahan estimasi akuntansi hanya berkaitan dengan penyesuaian pada periode terjadinya dan periode setelah terjadinya perubahan estimasi. Nah, perubahan estimasi akuntansi itu tidak dianggap sebagai kesalahan di dalam akuntansi. Contoh dari perubahan estimasi akuntansi ini adalah perubahan berkaitan dengan masa manfaat dari aset tetap, nilai penyisihan piutang tak tertagih, serta persediaan yang rusak atau usang. Nah, sebagai contoh di sini Arkadia HS membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 10.000 pada akhir masa manfaat. Nah, penyusutan sudah dicatat selama 7 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Pada tahun 2015, yaitu tahun ke-8, manajemen menentukan bahwa total estimasi umur atau masa manfaat peralatan tersebut menjadi 15 tahun. Jadi ada perubahan nih berkaitan dengan estimasi masa manfaat dari aset tetap semula 10 tahun menjadi 15 tahun. Begitu juga dengan nilai residu atau nilai sisa dari aset tersebut semula 10.000 menjadi 5.000. Ya. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini hanya akan berkaitan dengan periode laporan laba rugi periode berjalan saja, ya. Sehingga depresiasi untuk tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 ke belakang, itu tidak perlu disajikan kembali, ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk menghitung beban penyusutan untuk tahun 2015, di mana di tahun ke-8 terjadinya perubahan estimasi umur manfaat aset. Oke, kita lihat apa yang kita lakukan apabila terjadi perubahan estimasi akuntansi berkaitan dengan masa manfaat aset tetap. Nah, sekarang langkah pertama kita harus menentukan berapa nilai buku dari aset tetap tersebut pada saat terjadinya perubahan estimasi, ya. Kita lihat di sini, kita hitung nilai bukunya. Yang pertama, harga perolehan aset tetap tersebut 510.000. Dikurangi dengan nilai residunya 10.000 sehingga nilai dasar untuk dilakukan penyusutan adalah 500.000. Masa manfaatnya yaitu 10 tahun sebelum terjadi perubahan, sehingga depresiasi per tahun itu sebesar 50.000, berasal dari 500.000 dibagi dengan 10 tahun. Lalu dikalikan dengan jumlah total tahun yang sudah disusutkan sebelumnya, yaitu 7 tahun. Sehingga nilai akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal perubahan estimasi yaitu sebesar 350.000.
Harga perolehan equipment dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, diperoleh nilai bukunya, net book value-nya adalah 160.000. Nah, itu langkah pertama, yaitu kita menghitung nilai buku pada saat terjadinya perubahan estimasi. Lalu langkah kedua, kita menghitung ulang berapa nilai depresiasi atau nilai penyusutan yang harus dibebankan untuk periode terjadinya perubahan estimasi dan periode-periode mendatang. Oke. Nah, sekarang kita hitung penyusutan yang harus dibebankan berasal dari nilai buku, ya, nilai buku dari aset tetap tersebut diperoleh sebesar 160.000 dikurangi dengan nilai sisa yang diestimasikan baru, yaitu sebesar 5.000, sehingga dasar untuk menghitung penyusutannya 155.000. Dibagi dengan sisa umur manfaat, jadi masa manfaatnya tadi ditaksir selama 15 tahun ya, untuk estimasi yang baru sudah berjalan atau sudah disusutkan sebanyak 7 tahun, sehingga tersisa masa manfaatnya adalah 8 tahun. Sehingga kita bisa memperoleh nilai penyusutan tahunannya adalah sebesar 19.375. Sehingga untuk tahun ke-8, 9, 10, dan seterusnya sampai dengan tahun ke-11, kita membebankan nilai depresiasi ke laporan keuangan sebesar 19.375. Terhadap laporan keuangan yang sudah disajikan untuk periode sebelumnya tidak perlu kita nyatakan kembali. Nah, berikutnya bagaimana apabila terjadi kesalahan. Yang dimaksud dengan kesalahan di dalam akuntansi ini adalah kesalahan yang berakibat dari kesalahan matematika sebagai misal kesalahan penjumlahan, kesalahan dalam melakukan penjumlahan nilai ya. Nah, berikutnya kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi dan kesalahan berkaitan dengan pengawasan atau penyalahgunaan fakta. Nah, koreksi berkaitan dengan kesalahan-kesalahan tersebut itu diperlakukan sebagai penyesuaian untuk periode sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap penyesuaian saldo awal laba ditahan. Jadi nanti koreksi terhadap kesalahan tersebut itu akan menggunakan akun laba ditahan. Apabila kesalahannya terjadi untuk periode akuntansi sebelumnya. Namun apabila kesalahan tersebut terjadi pada periode akuntansi berjalan, biasanya kita cukup melakukan jurnal pembalik. Lalu kita buat jurnal yang sesungguhnya, seperti itu. Ya. Nah, sebagai contoh di sini, pada tahun 2015, sang company menetapkan bahwa perusahaan telah salah dalam menyatakan nilai piutang dan pendapatannya itu terlalu tinggi. Ya, sebesar 100.000 pada tahun 2014. Jadi dia baru menyadari pada tahun 2015 bahwa di laporan keuangan 2014 ada nilai piutang dan nilai penjualan yang dilaporkan lebih tinggi dari nilai sebenarnya, yaitu sebesar 100.000. Nah, sehingga untuk kesalahan tersebut, sang company harus membuat jurnal penyesuaian untuk memperbaiki kesalahan tersebut menjadi debit return earning dan kredit adalah piutang. Jadi piutang yang disajikan terlalu tinggi sehingga harus kita kreditkan, kita kurangi sebesar 100.000. Penjualan yang disajikan lebih tinggi itu akan kita koreksi ke saldo awal laba ditahan. Kenapa tidak kita lakukan koreksi terhadap penjualan? Karena penjualan tersebut terjadi di periode sebelumnya. Penjualan tersebut sudah masuk ke dalam laba ditahan ya.
penjualan terjadi, maka laba ditahan bertambah. Nah, ketika terjadi kesalahan untuk periode sebelumnya, maka laba ditahan periode sebelumnya itu dinyatakan lebih tinggi 100.000, sehingga harus kita lakukan koreksi dengan cara mendebitnya sebesar 100.000. Karena berikutnya di sini disajikan ringkasan dari perubahan akuntansi dan kesalahan yang sudah kita bahas, di mana ada 3. Yang pertama, apabila terjadi perubahan prinsip akuntansi, kriterianya adalah perubahan tersebut mengubah salah satu dari prinsip akuntansi yang diterima umum menjadi prinsip yang lainnya. Contohnya, mengubah penilaian persediaan dari metode FIFO menjadi metode average. Maka di dalam laporan laba rugi kita harus melakukan penyusunan kembali, ya, menyatakan kembali laporan laba rugi untuk tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam perubahan prinsip akuntansi kita mengenal metode penyesuaian secara retrospektif atau yang berlaku surut. Berikutnya yang kedua, apabila terjadi perubahan berkaitan dengan estimasi akuntansi, di mana perubahan estimasi akuntansi hanya berupa koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Nah, contohnya adalah perubahan realisasi utang dan persediaan, perubahan estimasi umur aset tetap ataupun aset tidak berwujud. Nah, di dalam laporan keuangan, maka hanya kita tampilkan perubahannya itu hanya di akun yang terpengaruh, ya, dan diungkapkan sifat perubahannya. Dan untuk laporan laba rugi itu hanya tidak dilakukan penyesuaian untuk laporan laba rugi yang sudah dinyatakan untuk periode sebelumnya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah koreksi apabila terjadi kesalahan. Kesalahan berkaitan dengan penjumlahan, kesalahan berkaitan dengan penerapan prinsip, dan kesalahan pengungkapan fakta. Contohnya adalah kesalahan dalam melaporkan pendapatan dan biaya. Maka di dalam laporan laba rugi kita harus menyatakan kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan cara mengkoreksi kesalahan. Mengkoreksi kesalahan di sini yaitu mengkoreksi terhadap akun laba ditahan. Oke, nah berikutnya kita juga akan membahas tentang laporan laba ditahan, di mana laporan laba ditahan ini adalah laporan yang menyajikan informasi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba ditahan ini merupakan laba dari operasional perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Nah, laba ditahan nantinya akan digunakan dalam pembagian dividen kepada pemegang saham. Besarnya nilai laba ditahan itu akan meningkat diakibatkan dengan adanya laba bersih atau dengan adanya perubahan dalam prinsip akuntansi serta penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Sedangkan laba ditahan itu akan berkurang apabila terjadi rugi bersih selama periode tertentu dan apabila terjadi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Begitu juga apabila terjadi perubahan dalam prinsip akuntansi dan penyesuaian untuk periode sebelumnya. Nah, di sini disajikan ilustrasi dari laporan laba ditahan. Jadi, untuk membuat laporan laba ditahan, pertama kita menyajikan laba ditahan pada awal periode. Diambil dari nilai neraca saldo awal periode, yaitu 1.050.000. Apabila ada koreksi kesalahan, nah di sini ada correction for understatement of net income in prior period. Jadi artinya ada koreksi kesalahan dari menyatakan laba
bersih lebih rendah pada periode sebelumnya sebesar 50.000. Sehingga laba ditahan harus dinaikkan untuk periode selanjutnya menjadi 50.000. Laba ditahan pada awal periode setelah dilakukan penyesuaian itu menjadi 1.100.000, berasal dari laba ditahan awal periode ditambah dengan koreksi atas kesalahan penyajian laba bersih periode sebelumnya. Laba ditahan ditambah dengan laba bersih periode berjalan diperoleh nilai 1.460.000 dikurangi dengan cash dividend dan share dividend sebesar 30.000 sehingga kita bisa memperoleh laba ditahan akhir periode sebesar 1.160.000. Jadi secara ringkasnya untuk menyajikan laporan laba ditahan ini pertama kita harus menyajikan saldo awal dari laba ditahan pada awal periode. Lalu ditambah atau dikurangi dengan koreksi atau penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Nah, ditambah dengan laba bersih periode berjalan dikurangi dengan dividen, maka nanti kita akan memperoleh laba ditahan untuk akhir periode. Nah, pembatasan dari laporan laba rugi itu diungkapkan di dalam catatan atas laporan laba, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan dan disajikan sebagai laba ditahan. Nah, berikutnya pendapatan komprehensif. Yang dimaksud dengan pendapatan komprehensif di sini adalah semua perubahan ekuitas selama periode tertentu, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Nah, termasuk di dalam pendapatan komprehensif ini adalah semua pendapatan dan keuntungan, biaya dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih. Dan semua keuntungan dan kerugian yang memotong atau mengurangi laba bersih tapi mempengaruhi ekuitas. Nah, di sini disajikan contoh pendapatan komprehensif ya. Berasal dari penjualan, ini merupakan pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif ditambah dengan pendapatan komprehensif lainnya yang terdiri dari keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas non-perdagangan, keuntungan dan kerugian translasi pada mata uang asing ditambah dengan yang lainnya. Nah, nilai tersebut akan dilaporkan di dalam ekuitas. Nah, yang terakhir berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, selain laporan laba ditahan, laporan perubahan ekuitas juga diperlukan ya. Umumnya laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal saham biasa, saham premium, laba ditahan, dan saldo dari akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Ya. Perusahaan melaporkan perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut di dalam laporan perubahan ekuitas, termasuk akumulasi pendapatan komprehensif lain untuk periode tersebut, kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik, serta yang ketiga adalah rekonsiliasi nilai tercatat untuk setiap komponen ekuitas dari awal sampai dengan akhir. Nah, berikutnya disajikan contoh dari laporan perubahan ekuitas, di mana di dalam laporan perubahan ekuitas tersebut dia menyajikan saldo awal beginning balance dari modal saham biasa. Modal saham biasa ditambah dengan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya 60.000 ditambah dengan laba ditahan
awal periode 50.000 sehingga total ekuitas awal adalah 410.000. Untuk periode berjalan diperoleh laba bersih sebesar 110.000 yang efeknya akan menambah laba ditahan, dan ada pembagian dividen sebesar 10.000 yang mengurangi laba ditahan dan efeknya akan mengurangi ekuitas ya. Dan ada di sini ada laba perusahaan induk yang belum direalisasi sebesar 30.000 ya, berasal dari akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, sehingga diperoleh saldo akhir ekuitas sebesar 540.000 berasal dari saldo awal ditambah laba dikurangi dividen dan ditambah dengan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, selain menyajikan laporan perubahan ekuitas yang lengkap seperti tampilan sebelumnya, laporan perubahan ekuitas juga dapat disajikan secara ringkas seperti di sini, ya, di mana kita bisa menyajikan saldo modal saham awal ditambah dengan laba ditahan ditambah dengan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, sehingga total ekuitas diperoleh nilai yang sama yaitu 540.000. Oke, nah itulah pembahasan kita berkaitan dengan laporan laba rugi dan informasi yang terkait. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan juga melakukan pembahasan soal yang berkaitan dengan laba rugi dan informasi terkait lainnya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.